Oke, selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik dan sehat selalu. Jadi kali ini kebetulan saya akan pergi ke satu desa, Desa Temoyok, karena ada kegiatan di sana. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk menikmati bagaimana berkendara ke desa tersebut. Karena jalannya katanya masih bertanah, walaupun kata orang sini sih medannya tidak terlalu susah, tapi yuk ikuti saya. Oke, yuk kita berangkat dan semoga kalian juga bisa menikmati perjalanannya. Nah, dengan motor dinas kesayangan yang pastinya selalu siap untuk disiksa. Jadi ini motor yang akan saya gunakan nanti untuk pergi ke desa tersebut. Baik teman-teman, sekarang kita akan menuju ke Desa Temoyok, di mana di awal perjalanan kita akan melalui jalan beraspal, ya seperti yang kita lalui saat ini. Di mana sebelum kita memasuki jalan tanah menuju Desa Temoyok, kita akan melalui jalan ini sepanjang kurang lebih 3,5 hingga 4 km ke depan. Nah, mungkin secara fisik, pembangunan yang paling nampak atau paling mudah dilihat dari kecamatan ini adalah dari jalan ini. Jadi, jalan ini merupakan jalan lintas kecamatan menuju ibu kota kabupaten yang nama kotanya adalah Kota Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Jalan ini terbentang sepanjang 200 km yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Air Besar, tempat saya bertugas saat ini, dan Kecamatan Kuala Behe, dan tersambung langsung ke Kota Ngabang. Nah, ini merupakan jalan krusial teman-teman, yang sangat membantu dalam mobilisasi dan distribusi, sehingga segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat bisa mudah dan terjangkau untuk didapatkan. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke jalan menuju Desa Temoyok yang kita tuju saat ini. Tadi saya sudah memasuki persimpangan dan dari sekarang akan melalui jalan tanah hingga ke desanya. Nah, kebetulan hari ini cukup cerah nih teman-teman, dan semoga kita bisa melalui jalannya dengan lancar ya. Namun kemarin sempat hujan nih teman-teman, jadi mungkin kita akan melalui beberapa jalan yang sedikit berlumpur dan sedikit licin. Nah, jalan untuk mengakses pedesaan di Kecamatan Air Besar ini sebagian besar masih seperti ini ya teman-teman. Dan menurut orang sini, medan ke desa ini masih belum apa-apa dan masih dibilang sangat mudah untuk dilalui. Tapi menurut saya ini sih sudah lumayan ekstrim. Untuk kontur jalannya menuju desa ini berupa tanjakan dan turunan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, kondisinya itu masih bertanah yang kalau hujan pastinya akan berubah menjadi lumpur. Nah, dan seperti yang teman-teman lihat juga, jadi sepanjang jalan ini kita akan melalui perkebunan sawit dan juga hutan ya teman-teman. Jadi memang sebagian besar wilayah Kecamatan Air Besar ini masih berupa hutan dan kawasan perkebunan sawit, karet, serta beberapa berupa palawija dan hortikultura. Dan memang sektor pertanian dan kehutanan menjadi mata pencaharian utama masyarakat di kecamatan ini. Kecamatan ini bisa dibilang memiliki potensi alam yang besar, namun tidak bisa sepenuhnya dieksploitasi karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan yang lingkungannya dilindungi.
Dan desa-desa dalam kecamatan ini termasuk dalam kategori tertinggal, teman-teman. Daerah ini masuk dalam kategori tertinggal, artinya lebih merujuk ke faktor geomorfologis. Jadi, di mana secara geografis wilayahnya sulit dijangkau karena letaknya yang sangat jauh dengan kontur berupa perbukitan dan pegunungan, sehingga memang cukup sulit untuk dilakukan pembangunan. Nah, berbicara tentang daerah tertinggal yang pastinya banyak penyebabnya teman-teman, bukan hanya karena kondisi geografisnya, tapi juga bisa dilihat dari kualitas sumber daya manusianya, serta pastinya juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang kurang tepat, seperti kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, juga kurang melibatkan lembaga adat, serta lain-lain. Nah, untuk temperaturnya walaupun cuacanya cukup terik, tapi karena vegetasinya cukup padat, dimana teman-teman lihat samping kiri dan kanan banyak sekali tumbuhan hijau, sehingga tidak terasa panas ya teman-teman. Jadi untuk temperaturnya masih dibilang cukup sejuk. Nah, untuk melewati jalan berlumpur seperti ini ya kita harus pelan-pelan nih teman-teman, karena kalau kita salah ambil jalan ya bisa-bisa motor kita itu tenggelam dan nyangkut. Jadi ya kita harus pintar-pintar memilih jalan kalau misalnya kita ketemu jalan yang berlumpur seperti ini. Sekarang kita sudah memasuki pemukimannya nih teman-teman. Kesan pertama yang bisa kita lihat dari pemukimannya pastinya adalah kesederhanaannya, sama halnya seperti masyarakat pedesaan lainnya. Jadi di mana masyarakat di sini fokus bekerjanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan secara ekonomi bisa dibilang masyarakat sini sudah sangat mampu untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya, baik dari mata pencahariannya sendiri maupun dari bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah. Dan kalau dilihat dari pemukimannya bisa dibilang cukup padat ya teman-teman ya. Dan memang untuk daerah seperti ini pemukimannya itu dia terpusat di beberapa titik tertentu, sehingga jarak untuk menempuh satu dusun ke dusun lainnya itu bisa dibilang cukup jauh teman-teman. Nah, sekarang kita memasuki jembatan gantung nih teman-teman. Nah, untuk di sini jembatan gantung ini merupakan pembatas wilayah ya teman-teman, antara satu dusun atau desa. Sehingga apabila kita ingin melewati suatu dusun atau desa yang lain, kita harus melewati sebuah jembatan gantung seperti ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke dusun terujungnya, yaitu dusun Sempate. Dan biasanya semakin dalam kita masuk maka medannya akan semakin sulit nih. Nah, sekarang saya lagi di tanjakan terjal nih teman-teman. Terlihat motornya seperti kesulitan untuk menanjak. Satu udah. Ya, motornya emang nggak mampu. Kondisi motor yang saya kendarai saat ini memang kondisinya tidak bagus ya teman-teman. Jadi untuk tanjakan terjal dia kesulitan untuk melaluinya.
Kalau dilihat dari kondisi jalannya, memang alangkah baiknya apabila kita berkendara itu menggunakan motor-motor off-road teman-teman ya, seperti motor trail gitu. Namun kalau dilihat, kebanyakan masyarakat sini memang menggunakan motor bebek untuk berkendara di sini, apalagi untuk bekerja, karena mereka mengelola lahan sawit. Jadi kebanyakan masyarakat sini mengangkut kelapa sawitnya itu justru menggunakan motor bebek. Jadi bisa dibilang ya motor bebek ini cukup tangguh untuk menjajali jalan seperti ini, jangan medan ya seperti ini, apalagi dengan mengangkut barang cukup banyak. Turunannya tajam. Ya teman-teman, karena cuacanya begitu cerah dan tidak hujan, jadi selama perjalanan kita tidak menghadapi hambatan yang begitu berarti, sehingga kita bisa sampai pada tujuan dengan lancar. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah tiba di dusun terujungnya nih. Nah, saya akan melanjutkan kegiatannya dulu ya, untuk melakukan vaksinasi di desa ini atau di dusun ini. Dan demikian sedikit pengenalan Medan dari saya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.